Ibu Lia. Selamat pagi Bu Umu. Pagi Bu Lia. Apa kabarnya Ibu Umu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, baik Ibu Umu, menindaklanjuti untuk rencana Ibu Umu coaching dengan Ibu Rianti. Mungkin kita akan adakan sedikit perbincangan ya Ibu Umu, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Kira-kira rubrik penilaian coaching yang seperti apa yang Ibu Umu harapkan ketika nanti pelaksanaan coaching dengan Ibu Rianti? Nanti dalam pelaksanaan coaching dengan Ibu Rianti, saya akan menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan alur kita ya Bu ya, di mana di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada aksi, dan juga ada tanggung jawab. Nanti saya akan menggunakan itu. Sekali di rubrik penilaian Ibu Umu ya. Kita lanjutkan lagi, bagaimana dengan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Umu harapkan ketika nanti coaching dengan Ibu Rianti? Yang saya harapkan ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada kesadaran diri, ada mendengarkan secara aktif, dan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, jadi kompetensi coaching yang Ibu Umu akan kembangkan kepada Ibu Rianti nanti tentang kesadaran diri, mendengarkan aktif, dan dengan pertanyaan berbobot. Iya. Sekali Bu Umu. Kira-kira dari kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Umu observasi kepada Ibu Rianti? Nanti dalam coaching yang akan saya kembangkan, kompetensi secara spesifik itu tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Seperti itu. Baik. Kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Ibu? Ya, saya menginginkan Bu Rianti sebagai coaching itu dapat menyelesaikan masalahnya melalui solusi-solusi yang diupayakannya. Saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Berarti indikator capaian tersebut Ibu harapannya nanti Ibu Rianti dapat menemukan solusi dari pemecahan masalah yang Ibu Rianti harapkan dengan upaya-upaya dari Ibu Rianti. Baik Ibu Umu, semoga pelaksanaan coaching nanti dengan Ibu Rianti dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang diharapkan. Sekian dari saya, bagi ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia dan Bu Rianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana ini hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, sehat. Iya. Kita mulai ya melakukan proses coaching ya. Sama Bu Rianti, gimana? Apakah ada yang perlu diceritakan? Ini Bun, saya kepingin cerita nih sesuatu yang ada biasanya yang pernah saya alami nih di kelasnya. Jadi selama ini anak-anak ada yang ditungguin oleh ibunya. Jadi kegiatan pembelajaran dari pagi sampai siang ditungguin oleh orang tuanya tuh di kelas. Ini kan pembelajaran sudah berjalan beberapa waktu ya, beberapa bulan ya. Ini sangat mengganggu sekali, jadi kurang nyaman. Dari permasalahannya Bu Rianti itu, kira-kira Bu Rianti itu kepinginnya kondisi kelas itu yang seperti apa? Saya menginginkan bahwa anak-anak itu bisa belajar dengan aman, nyaman, menyenangkan, tanpa ditungguin oleh orang tuanya. Kira-kira dari permasalahan yang jenengan utarakan tadi itu jenengan kepingin anak yang mandiri. Nah itu mandiri yang seperti apa yang diinginkan Bu Rianti? Saya menginginkan anak yang mandiri itu anak yang punya keinginan penuh untuk belajar tanpa harus ditungguin oleh orang tuanya. Jadi sudah
tahu nih apa yang diinginkan gitu ya. Nih kira-kira yang anak yang belum mandiri itu yang masih bermasalah itu kira-kira kalau diukur berdasarkan skala ya antara 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa itu? Anak ini karena terlalu ini ya sama orang tuanya ya, terlalu dimanja mungkin, jadi anak ini nggak punya keberanian untuk melakukan sesuatu tanpa adil orang tua. Ini kayaknya masih ada di skala 4-5 dari skala yang sudah disampaikan Ibu Rianti ya. Kira-kira nih yang akan Ibu Rianti lakukan untuk mencapai perubahan itu kira-kira akan menjadi skala berapa? Pasti kan ada peningkatan dong. Ya. Kira-kira Bu Rianti menginginkan ke angka berapa? Dari skala antara 1 sampai 10. Ini saya benar-benar menginginkan anak saya itu berada di paling tidak di skala angka 8. Oh, bagus sekali itu Bu. Nah, kira-kira untuk mencapai skala yang tadi Bu Janti utarakan itu kira-kira ada enggak upaya-upaya yang akan dilakukan Bu Rianti? Selama ini nih Bun, upaya yang sudah saya lakukan ke anak yang kurang mandiri ini, saya itu sudah melakukan pendekatan secara pribadi. Kemudian untuk anak yang ini yang masih gelendot sama orang tuanya nih, sudah saya berikan kegiatan-kegiatan yang menarik nih Bun. Sudah saya kasih kegiatan yang berdiferensiasi. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya saya juga sudah menggunakan LASPAN. Tapi selama ini kok sepertinya belum maksimal Bun gitu. Jadi saya kepingin ngobrol sama penjenengan ini bisa mendapatkan sesuatu yang gimana nih caranya untuk anak ini supaya bisa lebih mandiri seperti itu. Terus ini ya Bun, saya jadi ingat nih, ini saat saya kasih kegiatan pembelajaran sih anaknya juga senang sih Bun, tapi saya ingat nih kayaknya anak ini senang banget saat kegiatan menari. Berarti kira-kira kalau saya kolaborasi nih dengan teman saya, kebetulan kan sekolah saya ini ada bu guru tari, ada sarjana tarinya. Cuman masalahnya dia ini, bu guru ini beliaunya tidak berdampingan dengan saya, tapi dia pendamping di kelasnya Bu Sri Bun. Kira-kira kalau di kelas saya ada kegiatan pembelajaran menari paling tidak seminggu sekali, mungkin anak ini akan tertarik ya Bun. Berdasarkan tadi yang sudah diceritakan sudah bagus sekali ya Bu, dengan sudah punya solusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut ya. Kira-kira nih dari yang sudah jenengan sampaikan itu hambatan apa yang jenengan hadapi? Kira-kira nih Bu, karena ini Bu guru seni tarinya itu kan bukan mendampingi saya di kelas saya, karena di kelas lain, otomatis kan saya juga harus berkolaborasi dengan Bu ini ya, Bu guru kelasnya ya. Jadi supaya nanti diizinkan untuk Bu Titi mungkin dalam seminggu sekali bisa mendampingi saya memberikan pembelajaran. Semoga aja Bunda Srini mengizinkan sehingga kegiatan bisa lancar tanpa ada hambatan seperti itu. Bagus sekali itu Bu. Jenengan dari permasalahan yang dihadapi, jenengan sudah menemukan solusinya ya. Kira-kira nih, kapan nih waktunya untuk melakukan aksi jenengan itu? Nah, gini Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan itu kan sangat mendesak sekali. Saya kepinginnya secepatnya Bu. Jadi nanti berarti saya harus memperhitungkan langkah. Yang pertama itu berarti saya menghadap kepala sekolah dulu.
untuk menyampaikan bahwasanya kondisi kelas saya yang ada anak ditungguin oleh orang tuanya seharian itu sangat mengganggu ya. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Kepala Sekolah bahwasanya kalau ada anak yang ditungguin di dalam kelas dari pagi sampai kegiatan usai itu mengganggu seperti itu, dan kami sangat membutuhkan kenyamanan untuk belajar di kelas. Nanti setelah saya menyampaikan pada Bu Kepala Sekolah tentang rencana saya mau ada kegiatan menari, nanti saya akan juga menyampaikan kepada Bu Srini bahwasanya ada anak di kelas saya itu yang ditunggu oleh orang tuanya dan dia itu suka sekali dengan kegiatan menari, Bun. Siapa tahu nanti dengan yang sudah direncanakan ini nih akan membuat anak happy, senang, sehingga bisa menyatu dengan teman dan gurunya. Seperti itu. Tinggal nanti ini, Bun, kita rencanakan waktunya ya, pelaksanaannya kayaknya di hari Sabtu. Oke nih, minggu besok mau akan saya laksanakan di hari Sabtu rencananya ya untuk ini. Tapi sebelumnya kan nanti ada Bu Kepala Sekolah dulu bilang sama Bunda Srini, karena gini Bun, di hari Sabtu itu biasanya nanti kan anak-anak kan happy nih, kegiatan yang menyenangkan. Ada anak memilih kegiatan apa di sekolahan, karena kalau hari Sabtu ada banyak ekstra. Nah, khusus nanti untuk yang hari itu dilaksanakan di hari Sabtu karena menyenangkan, karena kan semua kelas kan mengikuti. Jadi nanti selain di hari Sabtu, nanti saya minta 1 hari khusus untuk kegiatan tambahan menari gitu. Jadi biar anak ini lekas bisa bersosialisasi dengan teman dan dengan gurunya, jadi nyaman dan membahagiakan. Dari rencana-rencana aksi yang sudah jenengan paparkan tadi, dari waktu yang sudah ditentukan tadi, kira-kira indikator keberhasilan dari rencana aksinya itu gimana? Seperti apa? Nanti rencana keberhasilan, indikator rencana keberhasilan yang saya ini, kalau ini sudah berhasil, itu indikatornya kalau anak-anak itu sudah mampu belajar mandiri tanpa ditungguin oleh orang tuanya, anak bisa merasa bahagia, bisa bersosialisasi dengan temannya, dan anak tersebut tanpa gangguan. Jadi biasanya kan anak yang dilepas sama orang tuanya kadang-kadang nangis ya Bun. Indikator keberhasilan kalau anak ini sudah tidak menangis, sudah happy, sudah mampu belajar bersama teman-temannya. Nah, tadi sudah memaparkan ya indikator keberhasilannya seperti apa nih. Sekarang komitmen jenengan nih dalam rencana aksi tersebut itu seperti apa? Komitmen saya Bun, ini dari yang kita rencanakan dari percakapan ini, komitmen saya akan melaksanakan dengan sepenuh hati dan dengan konsisten, insya Allah. Ya, semangat ya Bunya. Apa kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan jenengan? Saya ingin mengembangkan kompetensi setelah anak-anak mandiri. Saya ingin mengembangkan kompetensi keberanian ya, kreativitas anak. Nanti kalau anak sudah mandiri, otomatis kreativitas anak itu akan tumbuh Bun. Seperti itu. Bagus sekali Bu. Saya jadi ini tidak sabar ya, ingin tahu nih nanti eksekusinya bagaimana, nanti hasilnya bagaimana, nanti monggo jenengan ceritakan ke saya, nanti kita ketemuan lagi ya Bu ya. Nah, ini kira-kira nih tindak lanjutnya yang akan jenengan laksanakan gimana? Rencananya nih secepatnya Bun, minggu-minggu ini akan saya langsung laksanakan setelah percakapan kita ini Bun.
Bun, saya kan sudah mendapatkan solusi nih, sudah mendapatkan, paling tidak sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya laksanakan untuk mengatasi anak saya kurang mandiri ini, Bun. Terima kasih ya, Bun. Saya jadi merasa lebih plong, lebih lega dengan percakapan ini. Berarti perasaannya sudah lega nih? Iya, saya sangat lega sekali, sangat plong. Alhamdulillah ya Bu ya, jenengan sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang jenengan hadapi. Ya. Terima kasih Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Umu yang sudah berhasil menimbulkan motivasi saya dari dalam diri saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Semoga nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan saya tunggu kabar baik nanti Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umu, selamat siang Bu Yanti. Baik, Ibu Umu dari Bu Yanti. Alhamdulillah pelaksanaan coaching pada hari ini sudah berjalan. Saya akan sedikit berbincang-bincang kepada Ibu Umu ya. Kira-kira apa yang sudah Anda dapatkan ketika melaksanakan coaching dengan Ibu Rianti tadi, Ibu? Yang sudah saya dapatkan dari pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melakukan memancing pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Rianti itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Saya akan membacakan untuk hasil observasi saya, hasil pengamatan saya dalam pelaksanaan coaching dari Ibu Umu dan Ibu Rianti tadi, bahwa pelaksanaan coachingnya sudah baik, sudah berjalan dengan lancar, sudah menanyakan kabar, coach sudah menggali pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menjawab dan menggali solusi-solusi ya dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, semuanya sudah sesuai dengan alur cerita, yakni sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi masalah, sudah menanyakan rencana aksi, dan sudah menanyakan tanggung jawab, sudah sesuai dengan alur cerita. Itu hasil pengamatan dari saya tentang pelaksanaan coaching yang Ibu melaksanakan. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu Umu kembangkan ketika coaching? Kira-kira yang akan saya kembangkan itu dari teknik coaching itu penggunaan bahasa ya, terutama dalam penyusunan kata-kata. Mungkin tadi yang saya ucapkan itu belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti yang perlu ditingkatkan lagi adalah dalam penggunaan bahasa agar menggunakan bahasa yang sesuai. Seperti itu ya Bu Umu. Baik, terima kasih Bu Umu. Alhamdulillah proses coaching tadi terhadap Ibu Rianti sudah berjalan lancar. Semoga nanti ke depannya Ibu Rianti dapat melaksanakan upaya-upaya yang sudah disusun berjalan dengan lancar. Anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik lagi. Alhamdulillah. Saya sekian cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.